Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Info Desa dimanapun Anda berada. Hari ini kami Liputan Desa berada di Museum Sultan Mahmud Badarudin Palembang. Mari ikuti kami, apa-apa saja barang-barang bersejarah yang ada di dalam Museum Sultan Mahmud Badarudin di Palembang di Benteng Kota Besar ini. Selamat menyaksikan video kami berikutnya. Ini apa ini? Arca Wali Oki Teswara. Mungkin di zaman Hindu-Buddha dulu ya. Ini banyak sekali arca-arca peninggalan zaman Hindu-Buddha. Jalur pelayaran. Ini gucinya. Nah, Palembang ini sebenarnya kalau kami dapat informasi dari internet, ini merupakan kota tertua yang ada di Indonesia. Oh, replika ya. Replika batu prasasti. Ini. Kedudukan bukit. Menguatkan posisi Palembang. Ini replika juga Om ya? Iya. Oh. Replika prasasti Talang Tuo. Nah, itu tadi tampak luar pintu pertama masuk. Sekarang kita masuk ke ruangan berikutnya, mungkin lebih banyak lagi. Ini peninggalan zaman kolonial Belanda mungkin. Ini meriam, lela dan peluru. Meriam Kerajaan Palembang. Mungkin ini apa ya? Dior Maraprang Koto Gawang. Oh, ini barangkali kapal-kapal yang digunakan perang zaman dahulu kala. Nah, ini koleksi konservasi. Ini caknya untuk ngaji itu, lukisan Ratu Sinuhun. Coba kita baca profilnya ya. Apa sih Ratu Sinuhun ini? Simut cahaya. Nah, ini gambar Masjid Agung tempo dulu. Ini replikanya Masjid Agung Palembang. Ini lambang Kesultanan Palembang. Wish, mantap ini. Pakaian kebesaran Sultan. Oh, memang cak ini ya dari dahulu tuh. Memanglah keren pakaian Kesultanan Palembang. Nah, ini kawan-kawan ya, sahabat Info Desa, miniatur perahu bidar. Memang bidar juga ada di Palembang ya. Perahu kajang, perahu dagang, ya banyak sekali yang kita lihat ya. Kalau kita lihat di sini ada sistem perekonomian zaman dahulu. Memang terkenal Palembang ini jalur kota perdagangan, bisnis internasional. Mungkin seluruh pedagang-pedagang internasional atau dunia pernah mampir di kota Palembang. Pernah juga uang 10.000 itu ada gambar Sultan Mahmud Badarudin Palembang, raja yang eksis pada zamannya. Nah, ini
botol-botol di zaman Belanda dahulu, yang ditemukan di Sungai Musi, bahwa eh, Palembang ini, khususnya Sumatera Selatan, pernah dijajah oleh Belanda. Ini replika jembatan Ampera. Baik sahabat Info Desa, selesai sudah di lantai pertama. Banyak sekali peninggalan-peninggalan zaman dahulu yang berupa replika ataupun nyata yang kita lihat. Selanjutnya kita naik ke lantai 2, kita lihat apa saja yang ada di lantai 2. Ini nih sebenarnya rumah yang pernah ditinggali oleh kolonial Belanda dulu. Masih eksis, posisinya seperti sekarang. Modelnya saja memang model bangunan daerah negara Belanda. Ini kamar kelahiran. Bisa jadi juga zaman dulu dibilang kamar pengantin juga. Songket-songket Palembang ini memang terkenal di zaman dahulu. Ini coraknya sampai sekarang eksis, dipakai untuk acara pernikahan. Busana dan kelengkapan memang dari dulu. Busana untuk perlengkapan pengantin sunat. Ini memang dari zaman dahulu, ini sudah ada di Sumatera Selatan, Palembang. Contohnya ini sekapur sirih, sampai sekarang bahkan punya nenek saya dulu ada wadah kapur sirih seperti ini. Ini bisa kita lihat sahabat Info Desa, ini merupakan perlengkapan upacara munggah, timbangan, piring batu, dan nampan kuningan, wadah cacapan. Nah, berarti memang ketika ada tradisi cacapan di wilayah Sumsel, memang tidak heran, memang dari zaman dahulu kala memang sudah ada. Ini pangkeng pengantin, memang seperti ini. Sudah selayaknya kita bangga punya adat dan tradisi budaya Sumatera Selatan, dikenal di mana-mana. Memang elegan, sudah mewah dari zaman dahulu. Terlihat sekali ornamen-ornamen zaman dahulu itu mengingatkan kita pada zaman itu. Mungkin kerajaan Palembang ini sangat istimewa sekali. Dilihat dari ornamen-ornamen seperti ini sudah dikatakan modern pada zamannya. Dominan warna yang ada di budaya Palembang ini kuning dan merah. Karena kalau dari warnanya memang sangat mencolok sekali dan bagus, mewah, enak dipandang. Ini memang kalau ciri khas Palembang ya seperti ini, sahabat Info Desa. Jadi kalau bisa jangan dirubah-rubah peninggalan zaman dahulu, adat-adat pakaian, ataupun properti pernikahan tetap kita lestarikan. Seperti ini. Walaupun kadangkala sudah terkontaminasi dengan adat budaya yang lain di daerah Sumatera Selatan. Ini kain smek selumbung. Ini kain
memang hampir sama lah motif-motif Palembang ini. Nah, untuk sahabat Info Desa, barangkali saudara-saudara masih ada kursi dan meja seperti ini. Zaman dahulu ya ini memang dari Palembang ini memang sudah ada dari zaman dahulu, modelnya seperti ini, ala-ala keeropahan. Ini. Tuh, yang Eropa seperti ini. Kalau ini Jalan Tengkuruk tahun 1935. Tahun 1935 kita sudah dimasuki oleh orang Belanda. Ini replika rumah Limas Palembang, sangat besar sekali dan terdiri dari banyak sekali jendela. Ini rumah barangkali paling mewah pada zaman itu, rata-rata seperti ini kalau rumah Limas Palembang. Baik sahabat Info Desa dimanapun berada, pakaian kebaya seperti ini memang sudah dari zaman dahulu seperti ini. Jadi jangan merasa ketinggalan kita pada saat melihat ibu-ibu di kampung di wilayah Sumatera Selatan, ibu-ibu di desanya berpakaian seperti ini. Jadi kita harus bangga selaku masyarakat Sumsel memiliki ciri khas seperti ini. Jangan dibilang kampungan, memang dari zaman dahulu sudah seperti ini penampilan ibu-ibu wanita kita. Ini busana prianya. Sudah mewah memang dari dulu, karena kita ini terkenal dengan tenunan songketnya. Ini kita masuk di ruangan kain songket Palembang. Ini kain tajun dan blongsong. Wih, mewah. Ini. Jadi sahabat Info Desa, kalau ingin kita memunculkan ciri khas Palembang, carilah motif kain seperti ini. Nah, ini ciri khas Palembang, Sumatera Selatan. Kalau saya lihat ini banyak sekali pada cara kawinan dipakai di daerah Komring, Kayu Agung. Ini banyak sekali saya jumpai pada saat saya liputan pernikahan. Ini alat apa namanya ini ya? Alat tenun songketnya. Ini di beberapa desa atau kabupaten di wilayah Sumatera Selatan masih dilestarikan budaya menenun ini. Ini hasilnya. Ini struktur pintunya. Mungkin ini dari zaman kapan itu? Zaman dahulu kala. Lantai pun juga masih papan. Sangat keren kali. Ini berbeda dengan daerah-daerah Pulau Jawa. Dari struktur ornamen bangunannya. Ini mencerminkan sekali bahwa pada zamannya kerajaan ini memang sangat gagah, kerajaan Sriwijaya Palembang. Bersyukurlah kita sahabat Info Desa menjadi warga Sumatera Selatan. Ini kendi susu, kendi lokal, kendi Cina, banyak sekali macam-macam kendi. Tapi sekarang kalau di rumah-rumahan sudah jarang, hanya dijadikan pajangan saja kendi-kendi ini. Ini ciri khas Palembang. Cetakan gunjing ini memang sudah dari dulu. Kami pernah ini cetakan gunjing, ini cetakan engkak, banyak. Memang keren ini tembaga dari zaman dahulu kala. Nampan seperti ini kendi.
rantang. Nah, kalau nak merantangi mertua, memang dari zaman dulu sudah terkenal rantang gitu nih, Palembang. Nah, ini kesenian Tanjidur. Kesenian Tanjidur ini tidak hanya di Betawi. Kesenian Tanjidur dari di Palembang. Mungkin dimainkan secara kelompok, ini banyak dipengaruhi musik Eropa. Nah, ini salah satu sebenarnya Tanjidur ini ada kesatuan seni budaya lokal dengan Eropa. Nah, ini sekedar pakaiannya saja, mungkin pada saat penampilan di Forum Halayak Ramai itu menggunakan adat Palembang pakaiannya atau budayanya. Tetapi sebenarnya alat-alatnya ini banyak sekali yang bersatu dengan ciri khas budaya daerah Eropa seperti trompet, macam-macam trompet. Ini kalau kita lihat dari zaman dahulu kala memang terkenal di daerah Belanda ini. Acara-acara resmi di Belanda itu semuanya pakai alat drum band, trompet, drum seperti ini. Ini ada juga kesenian wayang Palembang, bukan di daerah Pulau Jawa saja, tapi di Palembang juga ada. Ini mungkin kulintang ya, kulintang zaman dahulu, betapa besarnya. Ini macam-macam keris. Jadi bersyukurlah kalau ada warga kita yang masih menyimpan ini senjata keris. Ini memang ciri khas Sumatera Selatan, Palembang. Pintu keluar. Nah, inilah sahabat info desa. Nah, kita menuju keluar, sudah kita putari semua. Kita lihat banyak sekali peninggalan-peninggalan zaman dahulu kala yang wajib kita ketahui, khususnya masyarakat Sumatera Selatan. Kita harus bangga dengan ciri khas seni dan budaya kota Palembang. Hanya saja bangunan ini ya namanya bangunan dari zaman kolonial Belanda, jadi motifnya juga masih kental dengan motif Eropa. Seperti ini. Ini ciri khas. Memang sangat kokoh sekali sahabat info desa. Struktur bangunan atau apa namanya ya, arsitektur bangunan zaman dahulu peninggalan Belanda tuh memang terlihat kuat, disangga oleh semua besi. Mantap. Sahabat info desa, alhamdulillah syukur sudah kita melaksanakan kunjungan ke Museum Sultan Mahmud Badarudin Palembang ini. Kita saksikan, bisa kita lihat di video kita di channel sahabat info desa ini, banyak sekali peninggalan-peninggalan kerajaan zaman dahulu, barangkali zaman Hindia Belanda juga, yang ditemukan di wilayah Sumatera Selatan ini, tepatnya di Palembang. Termasuk ada botol-botol peninggalan zaman dahulu ditemukan di Sungai Musi, dan alat-alat tradisional memang menjadi ciri khas Sumatera Selatan, yaitu Palembang. Banyak sekali kita jumpai, kita lihat tadi. Nah, itulah membuktikan bahwa Palembang ini sebenarnya sudah menjadi kota maju dari zaman dahulu kala, karena Palembang ini termasuk kota yang paling tertua di Indonesia. Terima kasih sahabat info desa sudah mengikuti kami dalam kunjungan ke museum ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.